Hai guys, aku Feby, kembali lagi di podcast aku kali ini. Jadi di sini aku pengen nanya dulu nih, teman-teman semua tahu nggak tempat yang asri, cantik dan menarik yang ada di salah satu di Pulau Kepulauan Riau. Nah, di pulaunya itu adalah Pulau Natuna. Pasti teman-teman semua penasaran dong wisatanya wisata apa? Wisatanya itu adalah wisata Alice Stone Park dan juga Jelita Sejuba. Di sini aku datang dua narasumber yang kebetulan teman aku nih. Yang pertama ada Suci. Ia akan berbagi pengalaman setelah dia berkunjung ke sana. Dan juga yang kedua ada Ika sebagai orang yang tinggal nih di sana. Dan gak lupa aku mengundang satu teman aku yaitu Asma. Jadi di sini kita sambut nih teman-teman aku, ada Asma, Uci dan Ika. Hai, kenalin aku Asma. Aku temannya Feby yang berasal dari kota Batam. Jadi aku kesini sebenarnya inisiatifku aja kemarin karena aku dengar hari ini Feby mau podcast bahasnya itu mengenai wisata yang ada di Natuna. Nah, jadi aku penasaran sama wisatanya. Makanya aku datang. Hai, aku Suci. Hai, aku Mustika. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih, aku pengen kalian lihat dulu nih cuplikan wisata Alice Stone Park dan juga Jelita Sejuba. Nah, itu tadi guys, wisata Alice Stone Park dan juga Jelita Sejuba. Jadi pertama nih aku pengen nanya nih sama Suci, bagaimana first impression dan pengalaman Uci setelah berkunjung ke wisata Alice Stone Park dan juga Jelita Sejuba? Iya, pengalaman yang unforgettable bagi aku. Perdana aku ke Kabupaten Natuna. Oke. Iya. Aku banyak berkunjung di wisata bahari di sana. Salah satunya di Alice Stone Park. Lalu aku juga berkunjung di Pantai Jelita Sejuba. Di sana sangat menarik, warga-warga lokalnya juga ramah-ramah. Benar-benar aku menikmati banget Wow, pengalaman jadi kali ini. tertarik nih juga Iya. nih ya. Aku penasaran deh. Jadi kemarin kan after aku tahu Feby bakal bahas itu, Ya. jadi aku sempet research nih sebelum kesini. Nah, aku pengen tahu tuh mengenai pulau yang katanya itu berseberangan dengan wisata Jelita Sejuba ya. Iya, Nah, Jelita Sejuba. katanya pulau itu tuh bentuknya kayak ibu hamil. Tadi juga ada di cuplikan sekilas kan terlihat itu pulaunya gimana. Jadi aku pengen tahu apakah benar fakta dibalik dari pulau itu. Ya, katanya sih benar, tepat di depan Pantai Jelita Sejuba ada pulau lagi di depannya. Nama pulau itu kalau nggak salah Pulau Senoa.
Ya, Pulau Senoa. Orang di sana bilangnya Pulau Senu kalau nggak salah aku ya. Aku juga melihat bentuk pulaunya yang unik, seperti ibu hamil. Dari bagian pulau itu ada tengahnya melonjong atau membuncit. Ya, memang persis sekali seperti ibu hamil. Tapi apakah ada cerita di balik pulau itu? Dan kalau dilihat nih dari cuplikan tadi juga pulau itu tuh sepi gitu ya kayaknya. Nggak Kan berpenghuni ya. mungkin orang fokusnya tuh ke wisata Jelita Sejuba itu kan. Nah, apa kita tetap bisa nih berkunjung di sana, dan apakah di sana ada warga lokal yang juga menetap di pulau tersebut? Ya, mengenai mitos atau faktanya aku kurang tahu, cuman ya pasti di sejarah pulau tersebut pasti ada, dan sebagian orang pasti menganggapnya juga mitos. Ada juga sebagian orang menganggapnya ini fakta loh gitu. Tentang penghuni di sana aku juga kurang tahu, tapi pas aku berkunjung waktu itu memang sepi pulaunya. Memang sepi. Ya, mungkin dari Ika bisa dijelaskan ada nggak penghuni di sana awalnya? Pulau Senoa itu pulau yang nggak berpenghuni sama sekali. Oh, emang jadi nggak ada. Nggak ada. Oh, Dia iya. itu pure cuman sekedar pulau yang mempunyai satu gunung. Terus alkisah seorang suami istri yang pergi mencari nafkah di pulau tersebut, dapatlah sebuah musibah tadi, dan jadilah pulau tersebut dinamakan Pulau Senoa. Yang singkatannya itu, kepanjangan dari Senoa itu satu tubuh berbadan dua, seperti ibu hamil. Pulau itu memang tidak berpenghuni, tetapi kalau ada orang-orang luar penasaran, karena kan udah ada tuh ceritanya legenda Pulau Senoa yang memang udah sangat populer di kalangan masyarakat Kepulauan Riau. Jadi kalau orang penasaran boleh kok pergi. Iya. Bisa juga kalau kita mau mancing, karena dia pantai terus langsung laut, lempar Umpan. umpan itu langsung bisa gitu. Oke. Berarti untuk warga setempatnya sendiri itu mempercayai ya akan cerita mengenai pulau itu. Oke, keren. Oke guys, kita kembali lagi nih, udah kemana-mana ya pembahasan kita jadinya. Jadi aku pengen tahu nih, di wisata Alif Stone Park dan juga Jelita Sejuba, gimana nih budaya yang dilestarikan dan juga ekonomi di sana ya Kak? Kalau untuk budaya yang dilestarikan, pastinya kami sangat mempertahankan hal itu, seperti perdagangan, karena kan Natuna terkenal dengan mayoritas Melayunya yang sangat kental. Iya. Terus juga kami mempunyai berbagai macam bahasa. Dari satu tempat aja kami mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Bahkan aku kalau teman sesama Natuna aja, bahasa daerah aku sama bahasa daerah dia bisa dikatakan beda. Iya. Gitu. Oke, tadi mengenai perdagangan nih, apa di sana ada makanan ciri khasnya gitu ya? Ada tentunya makanan yang terbuat dari sagu yang dinamakan dengan kernas. Tentu mungkin rasa Iya, aku aku Ci pernah lihat sih. Iya. pernah rasain ya, Ci? Iya, pernah. Enak gak, Ci? Enak, ikannya berasa banget ikannya. Aku pernah ngeliat juga, cuman aku belum pernah ngerasain, jadi pengen nih ya. Terus ada juga itu makanan yang bentuknya kayak pizza. Oh, tapi dari Itu dari tepung sagu, bahan awalnya. wah. Tapi nih, kalau misal dari segi teknologi dan juga lingkungan di sana itu bagaimana ya Kak? Kalau dari segitu kami nggak akan ketinggalan dong. Kami juga menyediakan yang dinamakan kris ya, anak-anak zaman iya, sekarang barcode kan ya. mereka Kak, aku nggak ada cash loh, maunya pakai kris aja, boleh nggak gitu. Tentunya Sama kami ada pembayaran. menyediakannya. Terus juga wifi, tentunya nggak kemana-mana, kita kan pasti ada yang punya paket, ada yang enggak gitu. OMG, seru banget nih. Jadi pengen banget nih ke sana nih ya. Harus dong. Belum lagi pengalaman aku di sana, Kak. Paginya aku snorkeling. Wow. Siangnya aku explore batu besar di Alif Stone Park. Terus berkunjung lagi di pantai yang sangat nyaman di Jelita Sejuba. Mengenai batu yang Uci mention tadi, aku jadi juga pengen tahu batu Alif Stone Park itu, katanya kan itu batunya berasal dari batu granit asli ya? Iya. Itu emang benar batu granit asli? Katanya sih benar, karena nama Alif Stone Park itu diambil dari batu yang berbentuk alif. Untuk Nah, lurus. Iya, memang ada sejarahnya.
Apa sejarahnya Kak kira-kira? Jadi Alif Stone Park itu terbentuk karena adanya sebuah batu yang berdiri tegak lurus menyerupai huruf alif. Nah, batu tersebut nggak bisa kita geser kemana-mana. Dia memang pure tegak berdiri kayak gitu. Tapi kalau batu-batu granit yang kecil-kecil yang unik-unik itu bisa kita jadikan bentuk-bentuk yang lucu gitu di sekeliling batu alif tersebut. Jadi di bukit besar batu di Alif Stone Park itu kita bisa ngeliat tuh dari ketinggian bukit itu ada batu alif yang dikelilingi batu-batu kecil gitu. Nah, jadi batu itu pure memang udah ada sejak zaman prasejarah. Cuman dilestarikan dari warga lokal Menjadi setempat wisata. menjadi wisata bahari di Natuna. Oh, berarti emang batu itu pure udah lahir di Iya. tempat itu ya, Betul banget. sebelum adanya wisata itu sendiri, bahkan dari zaman prasejarah ya. Iya, bahkan Alif Stone Park itu bisa dikatakan tempat wisata pertama yang ada di Natuna. Karena Natuna kan terkenal dengan bebatuan ya, bebatuan sama bebukitan. Nah, dia itu bisa dibilang tempat wisata bahari yang pertama ada di Natuna. Dulu tuh dia gratis masuknya. Nah, karena banyak orang-orang luar memotret kegiatan tuh kayak ibaratnya rugi dong kalau nggak dijadikan sayang tempat ya. wisata gitu. Nah, jadi sekarang kalau untuk masuknya nggak mahal dong, 10.000 aja. Bisa menikmati berbagai macam kuliner juga di sana. Oke, tapi ini aku pengen nanya nih. Aku kan tadinya penasaran nih, mungkin juga teman-teman yang lain penasaran kan. Apa sih hal menarik yang membuat kami ini harus nih ke sana, Ci, sebagai Uci yang udah pernah ke sana? Ya itu tadi kalian bisa merasain snorkeling bebas di sana. Juga kalian bisa melihat langsung batu-batu granit yang unik yang hanya ada di Natuna. Kalian akan terdiam sejenak melihat, wah ternyata ada yang seperti ini di Kepulauan Natuna, hanya di Kepulauan Riau. Terus juga seperti istilahnya Banda Neira, tapi versi alam granitnya. Wow. Ya, jadi guys, kalian kesana sekali, tapi kalian ingat seumur hidup. Oh, melekat ya. Untuk ke sana itu apa ada transportasi sendiri ya, Kak? Kalau untuk ke kami tentunya ada transportasi udara dan laut, pemerintah menyediakannya. Kalau Uci kemarin pakai transportasi laut ya, Ci, karena kan lebih dekat ya kan dari Anambas ke Natuna. Tapi kalau untuk seperti Tanjung Pinang, Batam, mereka bisa menggunakan kapal laut yang dinamakan Bukit Raya. Terus juga kalau dari Batam itu lebih mudah mah. Dari Batam kan dia bisa pakai jalur udara. Oke. Karena Lebih ada bandara. enak nggak sih jalur udara melihat Ya. ke bawah? Cantik tentunya karena kan Natuna kan terkenal dengan laut yang sangat luas ya. Dan dari sana juga kalian bisa melihat perbatasan antara laut Natuna dengan laut Malaysia. Iya. Tentunya. Dan Kelihatan jelas gitu ya. kelihatan banget karena di situ ada pembatas antara laut Natuna dengan laut Malaysia. Pembatas negara Ya. nih. Bahkan ada satu pulau yang memang betul-betul dekat bisa dilihat dari kejauhan laut Malaysia. Itu namanya Pulau Batubi. Batu itu Iya. juga masuk di Natuna. Dia masuk pulau paling ujung di Natuna dan dia berbatasan langsung lautnya dengan Malaysia. Oke. Jadi para nelayan di Natuna tersebut kalau misalnya sedikit aja gitu meleset, udah kemana lah gitu. Sampai ke Malaysia Udah ya. Sampai ke Malaysia dia. Tapi nih, misal aku nih tertarik kan pengen sana, apa nih hal yang harus aku waspadai nih, entah kelebihan ataupun kekurangan dari kedua wisata itu? Nah, kalau untuk kekurangan tentunya pasti kita tahu ya triknya matahari yang ada di Natuna itu bisa bikin kulit kita gosong pastinya. Karena kan paparan matahari kami itu kan paparan matahari laut ya, bukan paparan matahari dari gunung. Nah, makanya itu bisa bikin kulit kita cepat gosong gitu. Sunburn. Iya. Jadi untuk waspadanya tentunya kita menggunakan sunblock atau Iya. sunscreen gitu kan anak-anak zaman sekarang tentunya pasti ada dong. Kalau untuk kelebihannya ya seperti yang disampaikan Uci tadi, kalian nggak akan rugi sama sekali menikmati indahnya pemandangan di Jelitas Juba, Alif Stone Park dan bahkan pemandangan yang ada di Natuna gitu. Oke. Dari perjalanan aja udah lihat ya keindahannya. Kayak kalau dari udara tadi kan kita bisa melihat ke bawah nih. Iya. Kalau dari pengalaman Uci kemarin naik kapal gimana tuh? Ya,
Kalau aku ya, kalau kalian bener-bener pengen ngerasain udara langsung, hawanya, kalian bisa naik kapal. Kalau di pesawat kan kita nggak bisa kan, Iya. kita cuma Tutup bisa ya, ngeliat iya. aja. Bisa ngelihat. Tapi kalau AC. kalian pengen ngerasain nikmatnya, Angin langsung ya. angin langsung selama proses perjalanan, kalian bisa naik kapal Bukit Raya atau Roro ya, akses di sana. Aku juga sangat menikmati selama proses itu, perjalanan aku nggak merasa bosan karena ada aja alam itu buat aku terpesona sama keindahannya. Dari sunset ke sunrise Iya. ya. Banyak juga nih perbincangan kita nih. Jadi aku pengen nanya, menurut Asma nih, gimana Asma tertarik nggak? Atau ada hal lain gini yang pengen Asma sampaikan? Oke, sebelumnya pastinya aku terima kasih ya karena udah diberi kesempatan untuk gabung di sini, ngobrol bareng kalian-kalian semua yang emang tahu mengenai wisata tersebut. Jujur, aku yang berasal dari Kota Batam, aku sangat tertarik untuk datang karena seperti yang kita tahu ya, di Batam tuh ya minim akan wisata alamnya gitu kan. Mentok-mentok ya pantai kan. Kalau pantai pun itu ya mayoritas pantainya di Barelang sana kan. Jauh ya. Apalagi juga ini ada terdapat sejarah-sejarahnya dan aku tertarik banget tuh, aku suka banget kalau wisata-wisata yang ada sejarahnya. Jadi kita nggak cuman sekedar jalan-jalan doang, kita Tahu juga ilmunya. dapat pengetahuan baru yang tadinya kita nggak tahu, setelah kita datang jadi tahu ya Iya. kan. Nah, jadi aku benar-benar Jadi pengen ya. pengen aku nyobain ke sana Sama sih. nantinya ya kan, apalagi katanya ada perbatasan laut Malaysia. Next time kita pergi bareng. Oh, boleh. Oke, jadi gitu guys. Kalian penasaran nggak? Kalau aku sih penasaran ya, pengen tertarik juga nih. Jadi sudah banyak nih bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga dengan topik ini kita semua jadi tahu nih ada wisata yang menarik di Kepulauan Riau. Semoga video ini bermanfaat dan juga semoga pemerintah nih bisa nih melihat dan melestarikan wisata-wisata di Iya. Kepulauan Riau supaya lebih terkenal di Indonesia ataupun manca dunia. Ya. Terus juga kalian generasi Gen Z dan juga wisatawan lainnya yang mau berkunjung di sana dipersilakan. Cuman pesan aku tetap jaga kelestarian di sana. So guys, sudah makasih banyak nonton podcast aku pada hari ini sampai selesai nih, banyak perbincangan kami. Pesan dari aku, jangan kalian menunda untuk ke sana. Nanti kalian nyesal di masa tua. Jadi goodbye, see you next video. Bye.